Selamat siang Pak Jimmy dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Dermawan selaku moderator dari HG3. Pada siang hari ini, kami akan memaparkan hasil diskusi LSPB yang sebelumnya telah kami lakukan mengenai ideologi negara, filsafat, etika, dan juga dasar pengembangan ilmu. Adapun isi PowerPoint yang akan kami sampaikan terdiri dari pendahuluan yang akan disampaikan oleh Cahaya Karisandia, lalu poin-poin penting LSPB yang akan disampaikan oleh Muhammad Irzis Naifilal dan juga Zaki Yudhistira. Yang ketiga ada keterkaitan antara LSPB yang akan disampaikan oleh Zaki Yudhistira. Yang keempat ada refleksi terhadap LSPB yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Cahaya Karisandia. Berikut adalah anggota kelompok dari HG3. Yang pertama ada Alvina Syahri Azhara Prasya, yang kedua Cahaya Karisandia, yang ketiga Diva Safia, yang keempat Muhammad Irzis Naifilal, yang kelima saya sendiri Naila Dermawan, yang keenam Sylvia Putri Harahap, dan yang terakhir Zaki Yudhistira Mangatika. Untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh Cahaya Karisandia. Selanjutnya adalah pendahuluan. Menurut Akbar Tanjung, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Dalam doktrin Manipol Usdek disebut pula sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada di bawah komando pemimpin besar revolusi. Kemudian dalam doktrin replika yang berada di bawah pimpinan komando Bapak Pembangun arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Terutama dalam lembaga-lembaga negara, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 61 Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu poin-poin penting LSPB. Poin-poin penting yang pertama ada ideologi Pancasila. Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia yang diakui oleh semua warga negara dan pemerintah sebagai dasar filosofis dan nilai-nilai yang harus dianut oleh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis yang membentuk Pancasila meliputi: yang pertama, ada sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Pancasila dari perjuangan para pahlawan bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan para tokoh pergerakan nasional yang lain. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajahan dan meraih kemerdekaan. Yang kedua, ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam tata kelola negara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang diakui dan dipercayai oleh masyarakat Indonesia, seperti persatuan, kerjasama, gotong royong, dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara adalah dokumen-dokumen penting seperti pembukaan UUD 1945, Piagam Jakarta, dan Trisakti. Pancasila diakui sebagai ideologi negara oleh Konstitusi Indonesia dan menjadi dasar-dasar bagi pembentukan lembaga negara dan pengambilan kebijakan pemerintah. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keterbukaan. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara terletak pada implementasi dan pemahaman yang tidak konsisten di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan di antara para pemimpin negara. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah: yang pertama ada pluralisme dan radikalisme, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada pendidikan, dan yang keempat ada globalisasi. Lalu kita masuk ke poin-poin penting yang berikutnya, yaitu filsafat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Pancasila tidak secara eksplisit menyebutkan kata filsafat, namun filosofi atau filsafat menjadi salah satu dasar dari terbentuknya Pancasila. Ada banyak konsep dan topik penting dalam filsafat yang telah dibahas oleh para filsuf selama berabad-abad. Di bawah ini adalah beberapa konsep filsafat yang penting. Yang pertama, ada ontologi. Ontologi adalah studi tentang eksistensi atau kenyataan, melibatkan pertanyaan tentang apa yang benar-benar ada dan bagaimana benda-benda tersebut berkaitan satu sama lain. Misalnya, apakah realitas terdiri dari benda-benda fisik atau juga termasuk aspek-aspek non-fisik seperti pikiran atau ide-ide. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan. Ini mempelajari pertanyaan-pertanyaan seperti apa sumber pengetahuan yang valid, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apa batas-batas pengetahuan manusia. Misalnya,
Apakah pengetahuan didasarkan pada pengalaman, rasionalitas, atau otoritas? Yang ketiga ada etika. Etika adalah studi tentang nilai dan tindakan moral. Ini melibatkan pertanyaan tentang apa yang benar atau yang salah, baik atau buruk, dan bagaimana kita harus bertindak. Etika mencoba memahami dasar-dasar moralitas dan memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan moral yang tepat. Lalu berikutnya ada logika. Logika adalah studi tentang pemikiran rasional dan argumen. Ini mencakup analisis tentang bagaimana argumen dibentuk, bagaimana kesimpulan dapat ditarik dari premis-premis, dan bagaimana membedakan argumen yang benar dari yang salah. Logika membantu dalam membangun argumen yang konsisten dan valid. Lalu berikutnya ada metafisika. Metafisika adalah studi tentang hakikat dan struktur dasar realitas. Ia membahas pertanyaan tentang esensi, keberadaan, hubungan antara fisik dan non-fisik, dan konsep-konsep mendasar seperti waktu dan ruang. Lalu konsep berikutnya ada estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan keindahan dan seni. Ia mempelajari pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu menjadi karya seni yang indah, bagaimana kita merasakan keindahan, dan apa arti peran seni dalam kehidupan manusia. Lalu yang terakhir yaitu filosofi politik. Filosofi politik membahas pertanyaan tentang kekuasaan, pemerintahan, keadilan, dan hak asasi manusia. Ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan bagaimana keputusan politik harus dibuat. Tentu saja ini hanya beberapa konsep filsafat utama, dan masih ada banyak lagi konsep dan topik yang bisa dieksplorasi dalam filsafat. Setiap konsep memiliki tradisi panjang dan beragam sudut pandang yang telah dikembangkan oleh filsuf-filsuf terkemuka sepanjang sejarah. Lalu kita masuk ke poin-poin penting berikutnya yaitu etika. Etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan oleh pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Berikut adalah macam-macam etika. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif, etika yang mempelajari moralitas yang terdapat pada kebudayaan tertentu dalam periode tertentu. Etika ini dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif, etika yang tidak hanya melukiskan, melainkan melakukan penilaian. Perspektif yang digunakan adalah memerintahkan. Lalu yang ketiga ada maetika. Maetika bergerak pada tataran bahasa atau mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebijakan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teologi artinya Pancasila memberi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan. Tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Etika memiliki arti watak, sikap, adat, atau cara berpikir. Secara etimologi, etika mengandung arti ilmu mengenai segala sesuatu yang biasa dilakukan. Etika sangat erat kaitannya dengan kebiasaan tata cara hidup yang baik pada diri sendiri atau orang lain. Beberapa manfaat etika adalah sebagai berikut. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan moral. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Dapat membantu membangun semua hubungan yang baik dan saling menghormati antar individu dan masyarakat, serta membantu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Berikutnya akan dibacakan oleh Zaki. Terima kasih. Saya Zaki Yudhistira Manatika akan melanjutkan materi presentasi mengenai poin-poin penting LSPB tentang dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang berarti Pancasila itu merupakan dasar dan arah tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai luhur yang harus dimiliki setiap manusia agar berbudi baik dan menjadikan hidup lebih bermakna. Beberapa aspek yang dapat dikaitkan antara pengembangan ilmu dan Pancasila adalah yang pertama ada humanisme, yang artinya Pancasila menghargai martabat, hak asasi, dan kesetaraan manusia dalam pengembangan ilmu. Nilai-nilai humanisme juga dijunjung tinggi. Penelitian ilmiah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memahami fenomena alam dan sosial, serta mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi manusia. Kedua, ada gotong royong, yang artinya Pancasila menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu antar warga negara dalam ilmu pengetahuan. Kolaborasi antara para ilmuwan dan peneliti sangat penting
Melalui kerjasama dan saling berbagi pengetahuan, ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selanjutnya, poin ketiga adalah keadilan sosial, yang artinya Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi semua warga negara. Dalam pengembangan ilmu, prinsip keadilan sosial dapat tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan dan manfaatnya dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Hal ini dapat melibatkan pemerataan akses terhadap pendidikan, penelitian, dan teknologi tentunya. Selanjutnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan menghargai keberagaman agama. Dalam pengembangan ilmu, prinsip ini mengakui bahwa pengetahuan ilmiah dapat bersinergi dengan keyakinan agama. Banyak ilmuwan memadukan keyakinan agama mereka dengan kerja ilmiah mereka dan memandang penemuan ilmiah sebagai cara untuk lebih memahami ciptaan Tuhan. Meskipun Pancasila memberikan kerangka kerja dan nilai-nilai yang dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, penting juga untuk memastikan bahwa penelitian dan inovasi ilmiah dilakukan secara independen, terbuka, dan berdasarkan pada metode ilmiah yang baik. Ilmu pengetahuan harus tetap netral, bebas dari pengaruh politik dan ideologi tertentu, agar dapat mencapai kebenaran objektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Kemudian ada beberapa contoh dasar pengembangan ilmu yang umum digunakan, yaitu ada observasi, hipotesis, kemudian melalui eksperimen, analisis data, penarikan kesimpulan, serta peer review. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterkaitan antar LSPB. Yang pertama, Pancasila memiliki ilmu di setiap kehidupan, yang menunjukkan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang memiliki 5 sila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai dan prinsip yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian, poin nomor 2 ialah etika selalu dipergunakan dalam setiap kegiatan apapun. Ya, ini karena etika adalah seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku manusia dalam interaksi sosial. Etika dipandang penting karena memberikan batasan dan aturan dalam tindakan manusia, sehingga mampu menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Etika juga dapat menghindarkan seseorang dari tindakan-tindakan yang merugikan diri. Oleh karena itu, etika harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia, baik secara konteks sosial, bisnis, ataupun politik. Poin nomor 3, dalam pendidikan diperlukannya etika. Hal ini benar karena pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan potensi manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas tentunya. Sehingga etika memiliki peran penting dalam pendidikan pada generasi muda. Etika sendiri juga dapat membantu mengembangkan karakter dan kepribadian siswa sehingga menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Oleh karena itu, etika harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia. Poin nomor 4, yaitu filsafat merupakan bagian dari Pancasila. Filsafat adalah kajian tentang dasar-dasar pengetahuan dan realitas, serta mencari pemahaman mendalam tentang kehidupan dan makna keberadaan manusia. Filsafat menjadi bagian penting dari Pancasila karena nilai-nilai filosofi tercermin dalam setiap sila Pancasila. Misalnya, nilai kebenaran dan keadilan tercermin dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga mencerminkan sifat atau prinsip-prinsip filsafat dalam pengembangan negara seperti prinsip demokrasi,
persatuan, dan kebebasan. Oleh karena itu, pemahaman tentang filsafat menjadi penting untuk memahami dasar-dasar ideologi negara Indonesia. Kemudian, secara keseluruhan Pancasila juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ideologi negara, dasar pengembangan ilmu, filsafat, dan etika. Keempat hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pancasila sebagai konstitusi dasar negara Indonesia merupakan suatu pandangan hidup dan ideologi negara yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan ilmu, filsafat, dan etika. Keempat elemen tersebut merupakan bagian integral dari sistem nilai Pancasila, saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera tentunya. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dalam menentukan arah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Pancasila juga menjadi pedoman dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selain itu, dasar pengembangan ilmu filsafat dan etika yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan penting dalam membangun karakter bangsa yang tangguh dan berkualitas. Dalam konteks pembangunan nasional, pengembangan ilmu dan teknologi menjadi kunci utama untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Filsafat dan etika Pancasila juga membentuk dasar moralitas yang tinggi dalam masyarakat, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan gotong royong. Oleh karena itu, perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus dilihat secara holistik dengan memperhatikan keempat elemen tersebut secara seimbang dan terintegrasi. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun negara Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai refleksi kelompok terhadap material SPB yang sebelumnya telah kami diskusikan. Sebagai mahasiswa, tentunya kami memiliki peran melalui penerapan sikap maupun kegiatan guna merefleksikan material SPB yang sebelumnya telah kami diskusikan. Antara lain, yang pertama, dengan memperkuat jati diri sebagai anak bangsa yang cerdas, serta membekali diri dengan pendidikan yang tentunya masih berlandaskan dengan Pancasila. Maksud dari poin ini adalah nilai-nilai Pancasila tentu saja masih relevan untuk memperkuat jati diri dari anak bangsa agar bisa bersaing dengan dunia global. Nilai Pancasila juga diyakini masih bisa dijadikan sebagai landasan untuk membentuk generasi bangsa yang cerdas dan juga berkarakter unggul dalam menghadapi tantangan yang akan datang dan tentunya dengan skala yang lebih besar. Poin kedua adalah selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dari setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Maksud dari poin ini adalah usaha kita untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai ideologi maupun pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan apabila kita menjadikan Pancasila sebagai asas utama sebelum bertindak, terutama yang meliputi kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa. Dengan demikian, cita-cita dan tujuan dari Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Yang ketiga, mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud dalam poin ini adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan. Kelima nilai yang sebelumnya telah saya sebutkan, jatinya telah membentuk perilaku manusia Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Meskipun nilai-nilai Pancasila merupakan bentuk kristalisasi dari realitas sosial, namun pada hakikatnya nilai Pancasila bersifat universal, yang artinya dapat diterapkan oleh siapapun dan juga kapanpun. Dan juga poin terakhir adalah memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu dan juga pengetahuan di Indonesia. Maksud dari poin ini adalah pengembangan ilmu dan juga teknologi di Indonesia tentunya dibutuhkan, namun harus berakar pada budaya dari bangsa itu sendiri, serta melibatkan partisipasi Pancasila di dalamnya. Oleh karena itu, kemajuan dan juga perkembangan iptek yang didasarkan pada Pancasila sangat diperlukan
untuk mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan juga menjadi jawaban atas tantangan-tantangan yang akan datang di masa mendatang. Selanjutnya ada kesimpulan. Ideologi bagi suatu bangsa dan negara merupakan wawasan pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Setiap negara yang ada di dunia memerlukan yang namanya ideologi dasar negara, agar negara tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat dengan jelas dapat mengetahui arah serta tujuan yang ingin dicapai. Ideologi merupakan sebuah wawasan yang dirumuskan secara sistematis dan telah diyakini kebenarannya untuk nilai-nilai tertentu yang digali dari realistis studio budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan material studi yang sebelumnya telah kami diskusikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.